Oke, langkah pertama di sini sudah aku siapkan 2 bungkus tahu putih seperti ini. Setiap bungkusnya berisi 5 buah ya. Tahunya akan kita cuci terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini tahunya sudah bersih ya. Lanjut akan kita kukus. Kukus cukup 5-10 menit aja dengan api sedang. Nah, setelah 10 menit dikukus, angkat tahunya lalu biarkan sampai suhu ruang. Setelah tahu dingin, potong tahunya serong seperti ini menjadi 2 bagian. Kemudian setiap bagian kita belah lagi menjadi 3 bagian seperti di video. Nah, untuk hasilnya kira-kira seperti ini setelah semua tahu kita potong-potong. Lanjut siapkan wadah berbeda, masukkan 6 sendok makan tepung terigu protein sedang, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, kemudian masukkan secukupnya air. Masukkan airnya secara bertahap ya, sambil diaduk-aduk sampai adonannya tercampur rata. Nah, untuk konsistensi adonannya seperti ini, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental ya. Nah, seperti ini sudah cukup. Oke, berikutnya untuk balurannya aku pakai 250 gram tepung panir seperti ini. Kita masukkan satu persatu potongan tahunya. Baluri tahunya menggunakan adonan tepung, pastikan tahunya sudah terbaluri adonan tepung ya. Nah, kalau tahunya sudah terendam tepung seperti ini, kemudian ambil lagi tahunya dengan garpu sambil ditiriskan. Lalu masukkan ke tepung panir. Baluri tahunya dengan tepung panir sambil ditekan-tekan agar tepung panirnya menempel dengan sempurna. Dan lakukan sampai semuanya selesai. Nah, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa simpan dulu di chiller sebagai frozen food. Atau kalau untuk ide jualan, goreng saat ada pembeli ya. Jadi tahu cipinya tetap crispy saat dikonsumsi. Oke, kalau sudah, berikutnya di sini sudah aku panaskan minyak goreng. Nah, setelah minyaknya benar-benar panas, masukkan satu persatu tahunya. Kita goreng dengan api cenderung kecil saja. Kemudian jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata ya. Oh ya, di sini aku goreng cukup sebentar saja ya. Asal kulit panirnya sudah terlihat garing, langsung angkat saja agar tahunya tidak pecah-pecah. Nah, seperti ini sudah cukup, angkat kemudian tiriskan. Lalu goreng sisa tahunya sampai selesai. Nah, seperti ini ya teman-teman, meskipun digoreng cuma sebentar, tapi setelah dingin bagian luarnya sudah garing dan crispy ya. Selanjutnya, untuk kemasannya, siapkan 1 lembar kertas minyak atau kertas nasi seperti ini ya. Lipat menjadi 2 bagian, kemudian potong jadi 2. Nah, seperti ini. Kalau sudah, lipat lagi kertasnya seperti di video. Kita akan potong kertasnya menjadi bentuk persegi. Caranya teman-teman bisa lihat di video ya. Nah, seperti ini. Lalu kita lipat lagi kertasnya membentuk kerucut. Kemudian bagian ujung segitiga lipat ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian sisa ujung lipat dan masukkan ke dalam. Lalu kita staples. Jangan lupa tambahkan stiker thank you untuk menutup bagian staplesnya. Nah, jadi cantik ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Siapkan tin wall kotak agak besar. Masukkan tahu goreng secukupnya. Kemudian untuk taburannya, di sini aku pakai bumbu tabur rasa balado dan jagung manis. Untuk rasa sesuaikan selera ya. Yang pertama di sini aku tabur dengan bumbu balado ya. Taburi secukupnya saja. Kemudian tutup tin wallnya. Lalu kocok agar bumbunya tercampur merata. Kalau sudah, masukkan tahu cipinya ke dalam kemasan. Isi dengan 5 pieces tahu cipi. Oh ya, untuk penggunaan bumbu tabur di sini tidak terpakai semua ya, masih sisa cukup banyak.
Nah, teman-teman, dengan modal Rp18.200 untuk satu resep menghasilkan 60 biji tahu cibi aneka rasa. Modal per piecesnya jatuh di Rp300. Teman-teman bisa jual per pieces Rp500 atau sesuaikan dengan modal masing-masing. Nah, teman-teman, tahu cibi viral olahan tahu crispy dengan aneka rasa sudah selesai kita buat. Selain murah meriah, rasanya juga enak banget. Crispy di luar dan lembut di dalam. Gurih, enak banget. Pantesan viral dan laris di mana-mana. Terima kasih sudah melihat videonya hingga selesai. Semoga resepnya bermanfaat dan menambah ide untuk jualan selanjutnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 100 gram tepung terigu protein sedang, 20 gram tepung maizena, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Kemudian masukkan kurang lebih 180 ml air. Untuk airnya kita masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah adonan lembut dan tercampur rata, untuk konsistensi adonannya seperti ini ya, tidak kental dan tidak terlalu encer. Nah, seperti ini sudah cukup. Kita sisihkan dulu adonan pencelupnya ya. Berikutnya, di sini sudah aku siapkan satu sisir pisang kepok seperti ini. Selain menggunakan pisang kepok, teman-teman bisa juga pakai pisang nangka atau pisang tanduk. Gunakan pisang tua yang matang, tapi tidak terlalu kematangan ya. Kita kupas pisangnya satu persatu ya. Nah, seperti ini teman-teman, pisangnya cantik bagian dalamnya. Oh ya, di sini kebetulan aku beli pisangnya agak besar-besar ya. Untuk jualan dengan harga lebih ekonomis, gunakan ukuran pisang yang lebih kecil ya teman-teman, sesuaikan dengan harga jualnya. Oke teman-teman, pisangnya sudah kita kupas semua ya. Untuk satu sisir isinya lumayan banyak, ada 16 biji pisang kepok. Selanjutnya, siapkan adonan pencelup yang di awal sudah kita buat. Kemudian kita celupkan pisangnya ke adonan, guling-gulingkan pisangnya, pastikan terendam dengan adonan ya. Kalau sudah, angkat sambil ditiriskan. Kemudian masukkan ke mangkok yang berisi tepung panir. Kita baluri pisangnya dengan tepung panir sampai merata, sambil sedikit ditekan-tekan agar tepung panirnya menempel sempurna. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah, sisihkan dan lakukan ke semua pisang sampai selesai. Nah, kalau pisangnya sudah selesai kita baluri semua, langkah berikutnya, ambil satu pisangnya, kemudian belah pisangnya menjadi dua bagian tetapi tidak sampai putus ya. Kemudian sedikit kita lebar-lebarkan seperti ini untuk membuat lubang di bagian tengah-tengahnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, olesi bagian dalam lubang pisangnya menggunakan sisa adonan pencelup. Pastikan semua permukaan bagian dalam terlumuri adonan. Kemudian terakhir baluri lagi, terutama untuk bagian dalamnya menggunakan tepung panir. Nah, seperti ini teman-teman, mudah sekali ya, dan lakukan sampai semuanya selesai. Nah teman-teman, pisangnya sudah selesai kita baluri semua ya. Oke, sekarang langsung saja kita goreng sama-sama. Setelah minyaknya sudah benar-benar mendidih, masukkan satu persatu pisangnya. Kita goreng dengan api sedang saja. Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata dan tidak gosong ya. Nah, kalau pisangnya sudah terlihat kering dan kecoklatan, tandanya sudah matang. Angkat satu persatu pisangnya dan tiriskan. Jangan lupa bersihkan remahan-remahan tepung rotinya. Nah, kalau sudah bersih, kemudian goreng lagi sisa pisangnya sampai selesai. Nah, teman-teman, ini sebagian pisang crispy-nya sudah selesai kita goreng. Tunggu sampai pisangnya dingin baru kita beri topping. Nah, untuk toppingnya di sini sudah aku siapkan keju merek Winchis seperti ini. Kita parut kejunya panjang-panjang. Untuk caranya teman-teman bisa lihat di video ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ambil satu pisangnya, kemudian isi bagian dalamnya dengan keju parut.
usahakan kejunya keluar-keluar ya. Seperti gondrong-gondrong seperti ini. Selanjutnya, isi bagian dalamnya menggunakan glaze white secukupnya. Oke, kalau sudah, taburi dengan seres atau crumble warna-warni. Nah, di sini aku taburi dulu menggunakan seres warna merah ya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Kemudian untuk kemasannya aku pakai box putih seperti ini ya. Oke, aku ulangi ya. Isi pisangnya menggunakan keju panjang-panjang. Nah, kalau sudah, tambahkan glaze white. Atau bisa juga pakai susu kental manis ya, sesuaikan selera aja. Dan terakhir untuk toppingnya, di sini aku juga gunakan crumble warna-warni agar warnanya lebih cantik dan bervariasi. Dan tara, hasilnya cantik sekali. Dan ini sudah bisa kita sajikan atau kita jual. Pisang crispy keju manis tampilannya cantik dan sangat menggoda selera. Untuk rasa kita coba cicipi sama-sama ya. Nah teman-teman, bagian luarnya garing dan crispy. Bagian dalam pisangnya terlihat lembut. Bismillah, aku cicipi ya. Ini crispy, lembut dan legit. Ada rasa kejunya jadi tambah mantul. Teman-teman wajib coba resepnya ya. Nah teman-teman, pisang crispy keju manis sudah selesai kita buat dengan modal bahan Rp27.850 untuk satu resep menghasilkan 16 pieces. Modal per piecesnya jatuh di Rp1.700. Teman-teman bisa jual dengan harga Rp4.000 atau Rp5.000 per piecesnya atau sesuaikan dengan modal yang teman-teman pakai. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, langkah pertama di sini sudah aku siapkan 1 kilo ubi madu yang sudah aku kupas dan bersihkan seperti ini ya. Oh ya, ubi madu seperti ini di daerahku harganya sekilo cuma Rp5.000. Ubinya manis dan harganya juga cukup murah ya. Oke, sekarang langsung aja kita kukus ubi madunya ya teman-teman. Kukus dengan api sedang kurang lebih selama 20 menit atau sampai matang dan empuk. Nah ini setelah 20 menit ubinya sudah matang dan empuk, angkat dan pindahkan ke wadah yang berbeda. Nah seperti ini, mumpung masih panas seperti ini sebaiknya langsung kita lumatkan ya agar lebih mudah lembut. Teman-teman bisa haluskan ubinya menggunakan alat seperti ini atau bisa juga menggunakan garpu. Sesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah, yang penting hasilnya halus dan lembut. Kalau sudah lembut dan halus seperti ini sudah cukup. Berikutnya masukkan 2 sendok makan gula pasir, 40 gram tepung maizena atau setara dengan 3,5 sendok makan, 100 gram tepung tapioka atau setara dengan 6,5 sendok makan. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah mulai tercampur rata, di sini akan aku lanjut uleni menggunakan tangan ya. Uleni sampai semua adonannya tercampur rata, menyatu dan bisa dipulun atau dibentuk. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup. Oke, adonannya kita sisihkan sebentar. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk isiannya, di sini aku sudah siapkan 120 gram meses coklat seperti ini. Ambil 1 sendok makan adonan ubinya. Atau agar ukurannya sama, teman-teman bisa timbang ya. Untuk setiap bulatan kurang lebih sekitar 45 gram. Adonannya kita padatkan seperti ini. Kemudian kita lebarkan. Nah kalau sudah, isi dengan setengah sendok makan coklat meses. Atau kalau nggak ada bisa pakai coklat batang atau selai. Sesuaikan dengan selera aja ya. Selanjutnya tutup isiannya. Rapat-rapatkan sambil dipadat-padatkan. Pastikan isiannya tertutup rapat ya, agar nanti tidak bocor saat digoreng. Setelah berbentuk bulat seperti ini, untuk cetakannya aku pakai ring cutter plastik seperti ini dengan diameter 5 cm. Tapi ini opsional ya, kalau nggak ada teman-teman bisa langsung bentuk adonannya bulat agak pipih ya. Tujuan aku pakai ring cutter seperti ini agar kuenya tampak lebih cantik dan rapi hasilnya ya teman-teman. Nah untuk mencetaknya teman-teman cukup padat-padatkan saja seperti di video. Nah kalau sudah tinggal dorong dan keluarkan adonannya. Kemudian rapikan lagi sambil dirapat-rapatkan kalau ada yang retak-retak.
Nah, kira-kira hasilnya seperti ini dan lakukan sampai semuanya selesai. Nah, teman-teman, hasilnya seperti ini setelah semua adonan kita cetak semua. Hasilnya jadi 23 pieces. Oke, ini kita sisihkan dahulu. Lanjut, siapkan 50 gram biji wijen dan secukupnya air untuk olesannya. Ambil satu adonan ubinya, basahi bagian pinggiran kuenya menggunakan air. Kalau sudah, balurkan bagian yang basah tadi ke dalam wijen. Kemudian tekan-tekan bagian wijennya agar menempel sempurna. Oh ya, di sini aku juga pakai sedikit wijen hitam, tapi ini opsional, kalau nggak ada bisa di skip. Lanjut, basahi bagian tengah-tengah kue dengan sedikit air, lalu taburi dengan wijen hitam sedikit saja. Pastikan wijen hitamnya benar-benar sudah menempel ya. Nah, hasilnya seperti ini, cantik ya, dan lakukan sampai semuanya selesai. Nah, teman-teman, hasilnya seperti ini setelah semua kuenya selesai kita cetak. Hasilnya cantik-cantik ya. Dan ini sudah bisa langsung kita goreng ya. Goreng kuenya dengan minyak yang sudah benar-benar mendidih dengan api cenderung kecil ya. Setelah bagian bawah mulai berwarna kecoklatan, balik kuenya agar matangnya merata. Nah, setelah kue berwarna kecoklatan semua, tandanya sudah matang ya. Angkat satu persatu kuenya, kemudian tiriskan. Lanjut, buang sisa remahan wijennya menggunakan penyaring seperti ini. Kemudian goreng sisa kuenya sampai selesai. Teman-teman, kue ubi wijen dengan isian coklat sudah selesai kita goreng semua. Tunggu sampai kuenya dingin baru kita kemas satu persatu ya. Tapi di sini mumpung masih hangat, aku mau coba cicipi rasanya ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, kuenya cantik dan gemoy. Isian coklatnya lumer. Bismillah, aku cicipi ya. Selain lembut, kue ubinya juga wangi, legit dan nyoklat. Asli beneran ini enak banget. Kemudian untuk kemasannya, di sini aku pakai mika plastik yang dialasi dengan paper cup seperti ini. Kemudian tambahkan stiker thank you di atasnya. Nah, hasilnya cantik ya teman-teman. Dengan modal bahan kurang lebih Rp11.250, satu resep menghasilkan 23 pieces kue. Modal per piecesnya jatuh di Rp489. Teman-teman bisa jual dengan harga seribuan atau sesuaikan dengan modal masing-masing. Terima kasih sudah melihat videonya hingga selesai. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Langkah pertama, di sini sudah aku siapkan 500 gram daging filet yang sudah bersih dan dipotong-potong kecil seperti ini. Di sini aku gunakan daging bagian dada ya. Selain menggunakan bagian dada, teman-teman bisa juga gunakan daging bagian paha agar rasanya lebih juicy. Berikutnya, siapkan chopper, masukkan 500 gram daging ayamnya, 2 sendok makan tepung tapioka, 1 butir telur, 2 sendok makan bawang putih, setengah sendok teh lada bubuk, 3/4 sendok teh garam halus, 3/4 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan saori, dan 1 sendok makan minyak wijen. Tapi ini opsional ya, kalau nggak ada bisa di skip. Selanjutnya, semua bahan ini kita chop sampai halus. Nah, seperti ini sudah halus, kemudian aduk-aduk dengan spatula untuk memastikan semua bahan-bahannya sudah benar-benar tercampur rata. Nah, kalau sudah, ini kita sisihkan dahulu ya. Berikutnya, siapkan plastik wrap seperti ini untuk membungkus adonan ayamnya. Kemudian, untuk membuat lubang isiannya, di sini aku pakai sumpit kayu seperti ini, atau bisa juga pakai sedotan aluminium seperti ini ya. Lanjut, siapkan adonan ayamnya. Kemudian ambil 2 sendok makan atau teman-teman bisa timbang adonan ayamnya ya, agar nanti ukurannya sama rata. Untuk 1 pieces adonan setelah ditimbang beratnya kurang lebih sekitar 80 gram. Nah, ini setelah diratakan seperti ini, selanjutnya letakkan sedotan aluminium di tengah-tengah. Kemudian gulung dan rapat-rapatkan sambil dipadat-padatkan.
Jangan lupa bagian ujungnya ditutup agar isiannya nanti tidak keluar. Oh ya, untuk panjang chicken roll-nya kurang lebih sekitar 18 cm ya, atau bisa sesuaikan dengan selera. Nah, hasilnya seperti ini dan lakukan ke semua adonan sampai selesai. Oke teman-teman, kira-kira hasilnya seperti ini setelah semua adonan kita cetak. Hasilnya jadi 8 pieces. Nah, kalau untuk ide jualan lebih ekonomis, ukuran chicken roll-nya bisa dikurangi ya, sesuaikan dengan harga jualnya. Oke, selanjutnya adonan akan kita simpan di freezer dulu minimal 1 jam agar chicken roll-nya set dan kokoh. Oke teman-teman, sambil menunggu chicken roll-nya set, kita akan buat saus kejunya ya. Siapkan wadah, masukkan kurang lebih 80 gram atau separuh keju oles. Masukkan 1/4 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh bawang putih bubuk, 2 sendok makan susu kental manis. Berikutnya, masukkan secara bertahap kurang lebih 20 ml susu full cream cair. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata dan didapat hasil yang lumer dan lembut. Nah, seperti ini sudah cukup. Selanjutnya, adonan akan kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, selain menggunakan saus keju untuk isiannya, di sini aku juga pakai mayones pedas ya. Setelah dimasukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini kita sisihkan dahulu. Lanjut untuk balurannya, siapkan wadah yang lumayan agak lebar. Teman-teman bisa gunakan nampan plastik seperti ini ya. Masukkan secukupnya tepung roti atau tepung panir putih, 5 sendok makan tepung terigu, dan 1 butir telur. Untuk telurnya sebelum dituang ke nampan sebaiknya dikocok terlebih dahulu sampai larut dan lebih encer. Oke teman-teman, ini setelah 2 jam chicken roll kita simpan di dalam freezer. Teksturnya belum beku ya, tapi sudah lumayan set. Buka bungkus plastiknya pelan-pelan. Nah, kalau sudah, langsung baluri ke dalam tepung terigu. Guling-gulingkan dan baluri merata. Nah, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita masukkan ke larutan telur. Guling-gulingkan sampai rata ya. Nah, kalau sudah rata, langkah berikutnya kita baluri dengan tepung roti atau panir putih. Baluri sampai merata sambil ditekan-tekan agar tepung panirnya menempel sempurna. Nah, seperti ini ya, dan lakukan sampai semuanya selesai. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Setelah semua selesai, kita baluri dengan tepung panir, dan ini sudah bisa langsung kita goreng. Setelah minyaknya sudah benar-benar mendidih, goreng chicken roll-nya. Karena cukup panjang, jadi sekali goreng cukup 2 aja. Goreng dengan api cenderung kecil sambil dibolak-balik agar matangnya merata. Setelah chicken roll sudah berwarna golden brown, tandanya sudah matang ya. Angkat satu persatu, kemudian tiriskan. Jangan lupa bersihkan remahan-remahannya agar hasil gorengannya tetap cantik. Lalu goreng sisa chicken roll-nya hingga selesai. Nah, seperti ini setelah semua selesai kita goreng semua, hasilnya cantik, terlihat bagian luarnya garing dan crispy. Kita tunggu sampai dingin dulu ya, baru kita beri isian. Oh ya teman-teman, untuk kemasannya di sini aku pakai kertas roti yang dibentuk seperti ini agar lebih menarik. Cara buatnya, siapkan 1 lembar kertas roti motif seperti ini dengan ukuran 18 x 18 cm. Nah, untuk cara melipatnya teman-teman bisa lihat di video ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Lanjut, siapkan isiannya. Untuk memasukkan isiannya, di sini aku pakai spuit filling untuk flash seperti ini. Ambil 1 chicken roll atau cikurannya, kemudian lepaskan sumpit atau sedotannya. Pelan-pelan saja, nah seperti ini. Kemudian isi lubang tengahnya, semprotkan pelan-pelan sampai penuh. Nah, seperti ini, kemudian masukkan ke dalam kemasan.
Oh ya, selain menggunakan saus keju dan mayones pedas, teman-teman bisa tambahkan bubuk tabur aneka rasa, bisa rasa balado atau rasa jagung manis. Sesuaikan selera aja, tapi ini opsional ya. Nah, di video ini kebetulan bubur tabuknya habis, jadi aku nggak pakai. Cukup seperti ini aja sudah enak banget, cocok untuk ide jualan. Nah teman-teman, Cikuro Chicken Roll viral sekarang sudah bisa buat sendiri di rumah. Bikinnya sangat mudah, rasanya dijamin enak banget. Renyah, garing di luar, dan lembut di dalam. Apalagi isiannya lumer dan super ngeju. Asli ini enak banget, gak kalah dengan yang dijual di mall-mall. Dengan modal bahan Rp53.300 untuk satu resep menghasilkan 8 pieces Cikuro. Modal per piecesnya jatuh di Rp6.662. Teman-teman bisa jual dengan harga Rp15.000 atau sesuaikan dengan modal masing-masing. Terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!